Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igu Simedinara Arya Paukian dengan NIM 24150910082. Saya dari kelas eh, Sistem Informasi 4A. Baik, jadi pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi front-end aplikasi yang saya buat, yaitu Batalogic. Jadi studi kasus yang saya angkat di sini adalah digitalisasi manajemen produksi pada UMKM Badaku. Tujuannya adalah aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pemilik usaha dalam memantau stok bahan bahan baku, mencatat penjualan, serta menghitung laba bersih secara otomatis. Teknologi yang saya gunakan adalah framework Laravel untuk backend dan React untuk frontend yang diintegrasikan secara seamless menggunakan Inertia JS. Baik, di sini saya akan menemukan fitur-fitur yang ada dalam website ini. Yang pertama, halaman login. Jadi, halaman sudah terlihat di sini. Halaman login ini sudah terintegrasi dengan sistem autentikasi Laravel untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang bisa masuk dan mengelola data, yaitu admin dan petugas. Di sini juga sudah terdapat pembagian hak akses sesuai rule-nya admin dan petugas. Baik, di sini saya akan mencoba untuk masuk. Sini saya akan memasuki sebagai admin. Nah, jadi di sini sudah berhasil masuk. Setelah login, kita diarahkan ke halaman dashboard. Sebagai elemen penting bagi pemilik usaha, halaman ini menampilkan ringkasan pada bisnis. Pada bagian yang pertama di sini, terdapat ringkasan terkait kondisi dari usaha ini, yaitu terdapat jumlah dari stok padaku, terdapat jumlah dari stok semen, dan terdapat jumlah dari stok pasir. Dan juga di sini saya menambahkan eh, grafik dari riwayat produksi mingguan, yaitu di sini sudah terdapat eh, produksi 220 badaku pada tanggal 22, dan ini juga terdapat produksi 330 pada tanggal 23, dan ini juga ada hasil pada tanggal 24. Kemudian untuk website ini juga ada navigasi. Untuk alur navigasi di sini saya menggunakan sidebar di sebelah kiri. Jadi di sini memudahkan pengguna untuk melihat eh, bagian yang lainnya. Kemudian di sini saya akan beralih ke bagian penjualan. Nah, pada halaman penjualan ini, sini saya menyajikan bisa untuk menambahkan transaksi yang akan kami lakukan manual di sini sesuai kondisi dengan di lapangan, dan ada juga riwayat transaksi. Di sini ada nama, ada eh, status pembayaran, ada juga nominal, ada jumlah berapa yang dibeli, dan eh, harga dari barang. Di sini juga akan otomatis juga memilih metode pembayaran, metode pengiriman, memilih lokasi dan layanan pengantaran. Di sini akan otomatis berubah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan. Kemudian di sini juga ada produksi. Produksi ini eh, akan ditambahkan manual oleh petugas sesuai dengan produksi yang dilakukan pada hari ini. Misalnya, di sini akan memasukkan semen yang digunakan, misalnya 2. Jadi, pada pasir dan badaku itu sudah otomatis terisi karena saya sudah menetapkan takaran yang ada dalam sistem ini, yaitu 1:10. Dengan menggunakan satu semen akan otomatis juga mengisi pasirnya 20. Dan di sini untuk hasilnya juga otomatis dalam satu kali penyamburan 1:10 akan menghasilkan 110. Kemudian di sini laporan juga bisa disimpan, dan juga ada riwayat produksi terakhir. Kemudian pada inventaris di sini juga terdapat eh, jumlah stok, bataku, pasir, dan semen. Di sini hanya admin yang dapat menambahkan jumlah inventaris, misalnya semen, sudah jika sudah di bawah 10,
akan ada peringatan stok rendah dalam status kesediaan. Di sini bisa kami tambahkan sesuai dengan kondisi fakta di lapangan jika sudah membeli atau tidak. Bisa ditambahkan misalnya seperti ini, kita otomatis eh, tambahkan. Nah, maka di sini juga sudah tidak merah. Mohon maaf, jadi di sini dalam status kesediaan, jika di bawah 20 maka stok dikatakan stok rendah. Jika sudah di atas 20 maka stok akan aman. Kemudian eh, di sini ini adalah halaman yang eksklusif hanya untuk admin. Di sini admin eh, bisa melihat laporan dari keuangan yaitu total pendapatan, total piutang jika ada yang hanya membayar DP, dan dari estimasi laba bersih. Estimasi ini bisa dihitung karena saya sudah membuat pada sistem di bagian code agar harga eh, bahan bak harga satuannya itu 1.137 rupiah per pieces. Jadi di sini sudah otomatis dihitung dari total pendapatan itu sudah langsung bisa dilihat estimasi dari laba bersih yang didapatkan. Jadi di sini ada riwayat aliran kas dari uangnya dari penjualan, siapa yang sudah membayar, dan ini juga bisa terlihat jika ada yang hanya membayar DP. Di sini saya akan mencoba. Jadi di sini pada recent sales di sini juga sudah terdapat, maka statusnya akan terlihat DP dan berwarna kuning. Dan pada laporan ini juga total piutang ada 100. Dan di sini juga komposisi keuangannya sudah terlihat. Ini revenue dan receivables. Jadi pelanggan sudah membayar lunas, kami bisa menginput kembali sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi sudah terlihat lunas. Untuk saya membuktikan bahwa ini hanya terlihat oleh admin, saya akan mencoba login untuk petugas. Nah, pada eh, tampilan dashboard petugas akan sama seperti admin. Pada produksi juga sama. Dia dapat menambahkan produksi riwayat produksi pada hari ini, dan pada inventaris dia tidak bisa menambahkan semen dan pasir karena yang hanya menambahkan cuman admin. Kemudian di penjualan tugas bisa menambahkan. Kemudian untuk laporan keuangan di sini tidak bisa dilihat oleh tugas dan hanya bisa dilihat oleh admin. Baik, jadi untuk pendemoan web di sini sudah. Kemudian saya akan melanjutkan ke bagian code saya. Baik, jadi ini adalah folder dari code web saya, yaitu strukturnya seperti ini di bagian kiri. Jadi pada proyek saya ini menggunakan arsitektur monolitik modern dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas. Yaitu yang pertama ada pada bagian APP. Di sini APP, HTTP, dan controller berisi logika bisnis. Di sini dia sebagai backend. Di sini data diambil dari database melalui model. Kemudian untuk di bagian folder resource. Pada folder resource ini eh, resource ada JS, kemudian ada page. Pada bagian ini berisi komponen React yang berfungsi sebagai halaman.
pada setiap file di sini mewakili satu tampilan utuh. Misalnya dalam dalam tampilan eh, inventaris laporan, misalnya laporan indeks JSX atau pada dashboard JSX. Kemudian untuk JS layout pada folder ini berisi kerangka tampilan yang konsisten seperti sidebar dan navbar. Kemudian ada juga resort JS komponen. Bagian ini berisi potongan UI kecil yang bisa digunakan berulang kali. Kemudian ada juga pada folder root, yaitu root dan filenya web PHP. Di sini definisi rute aplikasi yang menghubungkan URL dengan controller. Kemudian untuk integrasi front end menggunakan Inertia JS. Jadi Inertia JS ini adalah jembatan utama dalam proyek ini agar saya dapat membuat dalam satu folder. Jadi tidak menggunakan API. Di sini adalah menggunakan Inertia JS. Kemudian eh, komponen kunci yang berfungsi di sini yaitu appjsx. Jadi appjsx ini sebagai entry point yang menginisiasikan aplikasi React di dalam Laravel. Nah, pada web ini juga saya menggunakan Tailwind CSS. Jadi Tailwind CSS ini saya gunakan untuk membuat style pada web ini. Jadi, secara keseluruhan, pengerjaan fitur yang sudah ada pada web ini telah memenuhi kebutuhan dasar dari manajemen UMKM Padaku ini. Mulai dari autentikasi hingga visualisasi pada web ini, contohnya seperti laporan keuangan yang hanya bisa dilihat pada panel admin. Jadi, sekian presentasi hasil demo dari web saya dan penjelasan dari code yang sudah saya buat. Jika ada yang kata yang kurang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi Santi Santi.